Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Haliza Anamutakin dengan NIM K75240062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya penerapan SOP atau Standard Operating Procedure dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Next. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup perkantoran itu terdapat berbagai proses, seperti contohnya proses surat menyurat, lalu pengarsipan dokumen, lalu pelayanan internal dan juga eksternal, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, pasti ada alur dan mekanisme kerja tersendiri yang diperlukan dan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang berbeda, tetapi tetap berkesinambungan antara satu dengan lainnya. Nah, kompleksitas ini menuntut adanya kejelasan, ketertiban, dan juga keseragaman dengan aturan untuk melakukan kegiatan tersebut. Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan menerapkan SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, mengapa sih harus menerapkan SOP? Dan seberapa penting SOP itu sendiri bagi suatu organisasi atau perusahaan? Pertanyaan ini akan terjawab di akhir sesi nanti. Next. Nah, sebelumnya kita akan ulik terlebih dahulu. Sebetulnya apa sih itu SOP atau Standard Operating Procedure? Next. Nah, Standard Operating Procedure atau yang biasa disingkat dengan SOP adalah suatu urutan mengenai tahap pelaksanaan suatu kegiatan, lalu detail bagaimana kegiatan tersebut itu dilakukan, di mana kegiatan tersebut dilakukan, kapan pelaksanaannya, dan juga siapa yang mengerjakannya. Jadi SOP itu bisa dibilang sebagai suatu panduan untuk kita dalam mengerjakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan adanya SOP ini, kita akan dipermudah dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kita akan diberikan detail-detail yang harus kita capai dalam pekerjaan tersebut, sehingga pada akhirnya kita akan mencapai hasil yang terbaik. Next. Nah, apa sih tujuannya dibuat SOP atau Standard Operating Procedure di suatu organisasi atau perusahaan? Yang pertama, itu memastikan kegiatan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Jadi artinya, dengan adanya SOP, sudah dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut akan terlaksana secara efektif dan efisien. Contohnya, ketika ada suatu kegiatan atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan, jika telah ada SOP yang telah berlaku, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab atau bertugas atas pekerjaan tersebut cukup dengan mengikuti SOP yang telah berlaku. Sehingga dengan adanya SOP ini nanti kegiatan itu terlaksana tanpa membuang-buang waktu dan juga tenaga. Yang kedua yaitu menjamin keandalan dalam pemrosesan dan penyusunan laporan yang diperlukan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Artinya, dengan adanya SOP ini, data atau laporan yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan akan dapat dipastikan bahwa itu menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Mengapa? Karena dengan adanya SOP tadi sudah dipastikan bahwa data dan laporan yang dikerjakan tersebut itu sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa laporan itu menjadi akurat dan lebih dipercaya. Yang ketiga, yaitu memastikan penerapan pengendalian kegiatan yang dapat mencegah kecurangan atau penyelewengan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Artinya, SOP tidak hanya sebagai buku panduan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, tetapi juga menjadi suatu panduan pengendalian internal. Sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di organisasi atau perusahaan tersebut dapat diaudit dan juga dilacak. Sehingga jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan atau penyelewengan, itu bisa ditindaklanjuti. Next. Nah, selanjutnya yaitu manfaat SOP. Yang pertama, menjelaskan prosedur kegiatan dengan jelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pengertian SOP, SOP itu berisi tahapan-tahapan pelaksanaan suatu kegiatan, bagaimana caranya, kapan dilakukannya pekerjaan tersebut, lalu siapa yang melakukannya, dan juga
kapan akan dilakukan kegiatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu menghemat waktu dan juga tenaga dalam pelatihan karyawan. Dengan adanya SOP ini, pelatihan karyawan bisa terefisiensi. Mengapa? Misalkan, pelatihan karyawan dilakukan pada awal periode, lalu karyawan diberikan SOP untuk dipahami dengan secara individu, maka dari itu dapat dikatakan bahwa pelatihan karyawan terefisiensi karena waktu dan tenaga yang dikerahkan oleh perusahaan itu juga hemat. Yang ketiga yaitu menstandarisasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam perusahaan. Dengan adanya SOP ini, seluruh kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan dari pihak-pihak di dalam perusahaan itu akan setara dan juga seragam, baik dari proses pengerjaannya maupun hasilnya. Bahkan jika seluruh karyawan atau pihak di dalam organisasi atau perusahaan itu menerapkan SOP dengan baik, maka hasil dari pekerjaan yang akan berdampak pada perusahaan itu akan stabil bahkan meningkat. Yang keempat yaitu meningkatkan kemandirian karyawan dan memudahkan manajer atau supervisor dalam melakukan evaluasi dan penilaian. Nah, poin ini berkesinambungan dengan poin kedua yaitu terkait dengan pelatihan karyawan. Maksudnya meningkatkan kemandirian karyawan ini adalah setelah karyawan diberikan SOP, karyawan bisa memahami SOP tersebut dan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Nah, setelahnya memudahkan manajer atau supervisor dalam melakukan evaluasi dan penilaian. Ini dikarenakan seluruh karyawan atau pihak di dalam organisasi atau perusahaan itu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sehingga proses dan juga hasil yang didapatkan itu seragam, memudahkan manajer atau supervisor dalam melakukan evaluasi dan juga penilaian. Yang terakhir yaitu membantu menjaga konsistensi kualitas perusahaan. Poin yang terakhir ini juga berhubungan dengan poin-poin sebelumnya, yaitu penerapan SOP oleh karyawan atau pihak lain di perusahaan itu akan membuat proses dan juga hasil pekerjaan yang didapatkan itu setara dan juga seragam, sehingga citra perusahaan itu akan stabil bahkan meningkat. Next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh dari Standard Operating Procedure atau SOP. Yang pertama yaitu SOP surat masuk dan juga surat keluar. Sebagai mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran, kita pasti udah tidak asing lagi dengan proses surat masuk dan juga surat keluar. Dengan adanya SOP surat masuk dan juga surat keluar ini mempermudah untuk mendata surat-surat yang masuk maupun keluar. Contohnya, seperti ada surat masuk lalu kita data kapan surat tersebut masuk ke perusahaan, sehingga tersedia jelas informasi tanggal, bulan, dan juga tahunnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu SOP pengarsipan dokumen. Sama halnya seperti SOP surat masuk dan juga surat keluar, SOP pengarsipan dokumen ini disediakan untuk memudahkan dalam pengarsipan dokumen. Seperti contohnya tadi juga mendata tanggal masuknya, lalu bahkan membedakan dengan map warna sesuai dengan dokumen tertentu. Yang selanjutnya yaitu SOP administrasi kepegawaian. Nah, SOP ini sesuai dengan namanya itu menyediakan prosedur terkait dengan administrasi kepegawaian. Contohnya seperti absensi, cuti maupun lembur. Yang terakhir yaitu SOP pengelolaan inventaris kantor. SOP ini disediakan untuk memudahkan mendata dalam peminjaman barang maupun pembelian barang kantor. Next. Nah, dalam implementasinya pasti ada faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan SOP. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman pegawai. Hal ini disebabkan oleh pegawai yang tidak berniat untuk memahami lebih dalam terkait SOP yang telah diberikan. Yang kedua yaitu minimnya pelatihan dan sosialisasi SOP. Hal ini berkaitan dengan poin yang pertama. Jika perusahaan tidak menerapkan pelatihan dan sosialisasi SOP lebih lanjut, maka pegawai pun tidak akan memahami SOP tersebut secara baik. Yang ketiga yaitu tidak adanya pengawasan. Jika pihak perusahaan tidak melakukan pengawasan bagaimana SOP itu telah diterapkan oleh karyawan, lalu apakah diterapkannya itu sudah benar atau belum, maka itu menjadi penghambat bagi penerapan SOP di perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu sikap pegawai yang
enggan berubah. Hal ini berhubungan dengan pegawai yang menganggap SOP terlalu kaku dan tidak ingin mematuhinya, lalu memilih untuk mengerjakan pekerjaannya secara bebas. Yang terakhir, SOP tidak relevan atau terlalu rumit. Jika SOP dibuat terlalu rumit, maka hal itu akan menyebabkan para pegawai atau pihak perusahaan malas untuk membaca dan memahami lebih dalam. Nah, dengan adanya faktor penghambat dari penerapan SOP ini, pasti juga ada upaya untuk meminimalisir faktor penghambat yang terjadi. Yang pertama, pastikan untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara rutin. Yang kedua, buatlah SOP sesuai dengan kondisi lapangan dan bila perlu, ajaklah pihak dari perusahaan atau organisasi dalam proses pembuatannya. Yang ketiga, yaitu tidak lupa untuk menerapkan budaya disiplin kerja dan juga terbuka terhadap perubahan. Nah, yang terakhir ini tidak kalah penting, yaitu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, kenapa sih harus menerapkan SOP dan seberapa penting SOP itu? SOP berperan penting dalam menciptakan kegiatan administratif yang tertib, efisien, dan juga konsisten. Selain itu, dengan adanya SOP, pekerjaan menjadi lebih terarah, laporan menjadi lebih akurat, dan tanggung jawab pegawai yang mengerjakan itu lebih jelas. Selain itu, SOP juga memudahkan pelatihan, pengawasan, dan menjaga kualitas kerja kantor secara berkelanjutan. Tentu dengan tetap memperhatikan upaya-upaya untuk meminimalisir faktor penghambat penerapan SOP. Next. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.